Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus bagi Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis ini akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu kembali dalam kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ahlan wa sahlan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Insyaallah jadwal rutin kajian online Ba'da Subuh yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Baik, sebelum memulai kajian ini, izinkan kami untuk membacakan beberapa tata tertib kajian agar kajian ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, marilah sama-sama kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpakaian rapih dan sopan serta menghadirkan hati dan pikiran serta hati kita agar kita bisa mendengarkan putaran ilmu dan hikmah dari guru kita. Dan selama kajian berlangsung, kami tim host akan memute all mic dari para peserta dan juga akan men-stop video bila dalam posisi berbaring atau mengantuk. Dan jika nanti ada pertanyaan, silakan melalui chat di Zoom atau raise hand, atau bisa juga nanti akan bertanya secara langsung. Dan diharapkan pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Salman Al-Farisi, LCMA, dengan tema yaitu Sirah Nabawiyah, perniagaan dan dakwah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, baik. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustadz, ini temanya sangat menarik antara perniagaan dan dakwah. Barakallahu fiik. Kira-kira perniagaan Rasulullah itu masih relevansi tidak dengan keadaan kita saat ini yang semuanya serba digital gitu Ustadz. Mungkin nanti Ustadz akan mengupas lebih dalam gitu ya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Baik Ustadz akan membahas ini kurang lebih 60 menit, yaitu sampai jam 6.30, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Baik Ustadz, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang kami muliakan, jamaah Masjid Raya Pondok Indah, semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian yang sangat luar biasa ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah istiqamah. Masih menyambung kajian kita tentang Sirah Nabawi. Kita memulai sudah hampir lebih 4 bulan atau 5 bulan mengaji tentang Nabi Muhammad SAW, mulai dari beliau kecil, dari lahir, sampai kemarin menerima wahyu, sampai kita lihat bagaimana tantangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kita juga melihat bagaimana kreativitas Nabi dalam berdakwah. Sekarang yang kita mau lihat itu bagaimana Nabi kita kan seorang pedagang, ya. Dia mulai berdagang secara profesional dan skala besar itu sejak menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Perdagangan Nabi bukan hanya saja di kota Mekah pada waktu itu, tapi sudah ke negeri Syam, sudah ke Afrika, sudah ekspor impor barang dagang Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke tema intinya, saya harus ingatkan kita semua bahwa dagang adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang belum berhasil dicontoh dengan baik oleh umat. Baik itu umat yang ustadz atau umat yang bukan ustadz. Dikit kita yang berdagang. Ini menjadi renungan atau menjadi bahan bagi kita sama-sama, harus kita pikirkan dan serius. Bagaimana masjid mampu menciptakan pedagang-pedagang baru. Bagaimana pesantren mampu menciptakan pedagang-pedagang baru. Nah, dan luar biasanya sektor dagang ini, bila kita mampu hidupkan dan mampu dipegang oleh umat Islam, dan dampaknya sangat positif. Karena bila sudah perekonomian di negara ini dikuasai oleh umat Islam, maka mudah sekali kita menegakkan syariat Islam di negara kita ini. Atau bila saja yang menguasai perekonomian di seluruh dunia adalah umat Islam, maka mudah saja kita menginstal syariat Islam di negara manapun. Namun karena saat ini perekonomian belum dipegang oleh umat Islam, akhirnya yang kondisi umat seperti ini, kita mayoritas, rasa minoritas, atau di seluruh dunia kita, kalau umat Islam berbuat apa itu gampang sekali dikasih merek teroris dan lain-lain sebagainya. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan Yahudi, tidak menyalahkan Kristen, tidak menyalahkan lawan politik Islam. Tapi saya coba introspeksi diri ke dalam, memang ini kesalahan kita sebagai umat Islam. Kita meninggalkan sunnah Nabi yang sangat vital dalam kehidupan, yaitu berdagang. Ya, berdagang. Nah, ini Masjid Raya Pondok Indah, saya ajak membuat kurikulum bagaimana agar jamaah-jamaah Masjid Raya Pondok Indah, terutama yang masih muda, 3 bulan kemudian sudah bisa menjadi seorang pedagang. Nantinya ada training yang diadakan oleh Masjid Raya Pondok Indah, kemudian ada semacam semacam fasilitator. Masjid Raya Pondok Indah ini menjadi fasilitator antara pemodal dan pengrajin, gitu ya, antara pemodal dan pelaku usaha. Kan di negara kita ini ada orang yang punya uang, yang bingung uangnya mau diapakan, ada orang punya keahlian karena tidak ada modal, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah,
bila ada training, bila ada trust antara pemodal dan pengelola, ini akan memunculkan pedagang-pedagang baru. Nah, daripada yang mengikat pemodal dan pengelola bank atau lembaga-lembaga lain, mending masjid. Nah, gitu. Kenapa? Karena benefit akan ada di masjid. Misal nih, kalau kita di pesantren, pesantren memiliki keahlian mengelola sapi, gitu kan? Pesantren kemudian bikin badan usaha milik Ruham Al-Fajar. Maka pesantren melimpahkan semua pengelolaan keahlian ini kepada badan usaha milik Ruham Al-Fajar. Kemudian ada pemodal. Pemodal bekerja sama dengan Bumi Raja, mengelola sapi misalnya. Keuntungannya nanti 30% langsung diwakafkan ke pesantren. Nah, kalau Masjid Raya Pondok Indah, keuntungannya langsung diwakafkan ke Masjid Raya Pondok Indah. Sekian persen sesuai kesepakatan. Kemudian sisa dari wakaf itu diberikanlah dibagi dualah kepada pemodal dan pengelola. Nah, di sini baik pemodal, baik pengelola harus punya niat yang ikhlas dan tulus bahwa ini bukan sekedar usaha, tapi ini sunnah yang harus kita hidupkan, yang sudah lama ditinggalkan oleh umat. Kemudian sunnah ini akan menghasilkan uang yang kita wakafkan ke masjid. Kalau Masjid Raya Pondok Indah berhasil membangun ini, saya yakin Masjid Raya Pondok Indah akan jadi percontohan. Dan kemudian kalau kita di Indonesia berhasil membangun sistem ini, maka tahun 2024 calon Presiden Republik Indonesia adalah orang yang aktif di masjid. Bayangkan Pak, kalau 6 juta masjid melahirkan 10 entrepreneur saja per tahun. 6 juta data yang kita terima dari Dewan Masjid Indonesia, kalau kita searching di Google, ada 6 juta masjid dan musola di seluruh Indonesia, itu pun masih banyak yang belum terdata. Bayangkan kalau setiap masjid ini berhasil melahirkan 10 entrepreneur profesional, ya, setiap tahun. 10, berarti tahun 2021 akan lahir 60.000 entrepreneur profesional yang berbasis masjid. Tahun 2022 akan lahir 120.000. Ya udah, kalau tahun 2024 jadi berapa entrepreneur profesional berbasis masjid. Kemudian muncullah ketua DKM Masjid Raya Pondok Indah jadi calon presiden, sudah menang, Pak. Nah, ini perekonomian. Nah, hebatnya non-muslim, mereka tidak banyak cincong dalam mengatur kondisi akidah Indonesia ini, tapi menguasai perekonomian Indonesia sehingga nggak perlu banyak demo, nggak perlu banyak ceramah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu. Tapi ekonomi di tangan dia. Dia stop saja terigu, Indonesia kelabakan sudah. Dia stop Indonesia sudah kelabakan. Jadi ketergantungan negara ini justru ke pengusaha-pengusaha yang tidak beragama Islam, ya membuat bargaining position ada di tangan mereka. Kemudian umat Islam hanya bisa marah dan demo. Salah kita. Kita harusnya kalau nak berjuang itu dianalisa sebagai seorang pemain catur, dia nggak boleh marah. Tapi dengan tenang, dia pikirkan langkah kuda kemana, langkah kuda lawan apa maksudnya, langkah mantri lawan apa maksudnya, mantri saya kemanakan, benteng saya harus saya gerakkan kemana, ini anak-anak saya ini harus saya sekolahkan, sehingga nanti ketika benteng saya mati bisa jadi ganti, itu harus dipikirkan, bukan dengan marah. Nah, dagang salah satu sunnah yang sangat dibidangi, yang sangat ahli baginda Nabi besar Muhammad SAW, justru ini yang paling dijauhi oleh umat. Saya kadang sering diprotes di Rasil, saya sering diprotes bila mengatakan ini, tapi saya akan tetap katakan, justru umat ini mikirin sunnah jenggot, mikirin sunnah cingkrang, mikirin sunnah jilbab harus lebar, mikirin sunnah jidat hitam lah, mikirin sunnah kopiah, mikir yang sunnah-sunnah receh gitu loh. Sunnah-sunnah yang pahalanya kecil. Yang memang sunnah-sunnah yang tidak terlalu ada tantangannya. Apa coba tantangan memanjangkan jenggot? Nggak ada, tinggal kau biarkan jadi sudah. Tapi kalau diajak umat ini memikirkan dagang, nggak tahu saya itu mundur teratur. Apalagi diajak mengkawinkan antara pengelola dan pemodal. Langsung trust-nya hilang, pemodal ketakutan,
kehilangan modalnya, pengelola ketakutan nanti pembagian hasilnya nggak baik dan lain sebagainya. Maka trust ini harus kembali dibangun dan sangat bagus bila ini berbasis masjid. Nah, ini dagang ya. Saya yakin yang dengerin kita di Masjid Raya ini banyak yang ahli tentang ekonomi, banyak yang ahli tentang berdagang. Maka saya serahkan ke bapak-bapak yang lebih ahli tentang perdagangan ini, strateginya, produknya seperti apa ya. Tadi Ustadz Host mengatakan relevan tidak perdagangan Nabi dengan kondisi sekarang yang online dan lain-lain sebagainya. Saya bilang relevan sekali ya. Masalah akad online, masalah pengiriman barang yang terjadi seperti ini, saya kira sebagai ulama tidak usah mempersulit fatwa ya. Kita coba permudah fatwa ini, kita coba analisa hukumnya seperti apa. Kalau menurut saya transaksi online itu sah-sah saja ya. Selama udah kita lihat teruji sudah hampir setahun lebih bahwa persentase kekecewaan orang dalam perdagangan online itu lebih kecil dibandingkan kepuasannya. Transaksi orang pun secara langsung memiliki kekecewaan. Tentu nanti untuk sunnah berdagang ini ya, nah itu tadi ketika Masjid Raya Pondok Indah menjadi fasilitator, di trainingnya si pelaku, si pengelola dan si pedagang ini harus diajarkan muamalah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan ini saya tidak sedang ingin menjabarkan tentang akad-akad itu ya, tapi saya ingin menyalakan dulu mesin gregetnya berdagang itu pada pagi hari ini. Gitu ya. Kalau nyala udah mesin greget dagangnya, gampang itu mengenai hukum-hukumnya, mudah sekali ya. Mempelajari hukum dagang, mempelajari akad dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang sangat mudah. Yang perlu kita lakukan adalah menyalakan, merestart kembali, membangunkan semangat umat Islam agar jadi pedagang, ya, agar jadi pedagang. Ini kita pergi ke pasar modern. Saya di sini waktu saya di Ciputat misalnya, saya ke pasar modern Bintaro. Yang punya pasar modern Bintaro orang Cina, yang jadi pedagangnya orang kita, gitu ya. Jadi pintar kali Cina itu ya, pintar betul dia. Dia strategis ini, dia bikin pasar modernnya. Nah, dia suruh orang kita berdagang di situ. Orang kita capek-capek berdagang di situ, sewa lahan, sewa keamanan apa semua, store ke mereka. Pintar dia, kayak gitu ya. Orang Islam nggak tahu, aku nggak lihat peluang itu apa gimana, saya juga kurang ngerti lah ya gitu ya. Misalnya sekarang nih yang pasar online ya, pasar online ada lah Bukalapak, katanya kan orang Islam yang punya kan, ya alhamdulillah ada satu ya gitu ya, alhamdulillah ada satu. Harusnya Tokopedia itu kita beli Pak, harusnya Tokopedia itu kita beli, yang punya umat Islam yang taat beribadah kepada Allah. Waduh, nggak ada duit kita Salman kalau beli Tokopedia itu mahal udah katanya gitu ya. Ya kalau jamaah Masjid Raya Pondok Indah gabung ya bisa lah, apa pula tidak bisa, gitu kan? Bisa kita beli, jangan sendiri makanya, jangan kita sendirian. Masjid Raya Pondok Indah ini siapa yang punya uang 100 miliar per orang? Udah, wakafkan 100 miliar, ada 10 orang jadi 1 triliun kan dia, nah, kan? 1 triliun berapa sih harga Tokopedia itu? Kita beli aja dia, gitu. Kalau kayak gini kita dakwahnya, paten kali, nggak perlu kita demo-demo. Nah, Tokopedia aku beli aja dah, gitu ya. Tapi tentu jangan konyol juga, kita analisa ya. Benar tidak sehat tidak keuangan si Tokopedia itu. Misalnya atau perusahaan apa yang ingin kita beli, gitu kan. Saya ini punya cita-cita nanti di umur yang keberapa harus saya beli salah satu perusahaan besar di Republik ini. Walau saya tinggal di Sawangan sini, saya tetap punya doa terus kepada Allah SWT. Ada satu bank yang ingin saya beli di Republik ini. Ada beberapa perusahaan, target saya harus saya beli nanti dari orang-orang yang menurut saya itu harus umat Islam yang punya. Nah gitu ya, stasiun TV harus kita punya. Nah ini ya, pedagang-pedagang seperti ini harus muncul dari umat Islam, supaya umat Islam ini mulia. Nah, kan Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu, Islam itu mulia. Wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Kalau terjemahan biasanya, Islam itu ya'lu, tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Orang banyak tanya, mulia di mananya Salman? Tinggi di mananya Salman Islam? Sekarang kita diperolok-olok
Sekarang kita dipermainkan oleh orang yang beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam. Mulia dari mananya kita? Jangan bertanya seperti itu. Yang harus kita analisa, kenapa orang berani mengolok-olok kita? Kenapa orang berani menghina kita? Padahal kita ini, kata Rasulullah SAW, adalah mulia. Padahal kita ini tinggi. Bukan hinaan itu membuat kita sakit hati, tapi hinaan ini membuat kita berpikir. Ya kan? Kayak sekarang lagi viral tuh. Tadi saya lihat di SMS-nya. Kita gerah dengan istilah kemenak, good looking, bla 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 bla. Saya nggak perlu gerah, gue bilang. Saya harus satu saat nanti, nggak bisa kita main serang-serangan itu kayak anak kecil menurut saya. Anak kecil itu kan dilempar, kita lempar balik. Kalau orang dewasa itu, dia lempar kita. Kita pikirkan bagaimana besok dia jadi sahabat kita, gitu kan. Gitu yang harus kita pikirkan. Kita ini cepat kali kalau sesuatu terjadi, kita respon dengan apa namanya, ngejek balik gitu. Apa kalau bahasa Jakarta ya? Kalau bahasa Medannya, diejek orang kita ejek balik. Itu mah orang yang apa namanya, yang kurang kreatif ya kayak gitu. Diejek orang, diejeknya balik. Apa bahasa Jakartanya? Dibully orang, dibully balik sama dia. Oh, kalau orang yang cerdas, oh ente bully aneh akan atur strategi, besok ente cium tangan sama aneh. Nah, gitu. Ini yang harus dipikirkan. Ini si Menteri Agama ini, kita harus pikirkan bagaimana besok dia tunduk sujud ke Dewan Masjid Indonesia minta maaf. Apa caranya yang harus kita lakukan? Apakah dengan bikin meme good looking lagi di media sosial? Itu mah untuk orang seperti dia kan mantan tentara, dia tahu betul bagaimana strategi. Kalau saya enggak. Saya sedang berpikir bagaimana ini si Menteri Agama ini besok harus tunduk dan sujud kepada para ulama, kepada masjid, kepada umat Islam. Dan kita menerima dia dengan baik. Welcome to your home. Kita bilang sama dia gitu. Nah, bagaimana caranya? Hai hepeng domang nama atur duniawan keterang Batak. Ya kan? Harus ada duit kita. Gampang Menteri Agama itu. Kita sumbang aja 40 triliun uang. Udah. Langsung dia datang ke masjid, Pak. Langsung dia yang bikin mengajarkan khilafah di masjid. 40 triliun kita yang nyumbang ke Menteri Agama. Ini apa boleh buat? Yang menyumbang kegiatan kementerian agama dan kegiatan agama yang besar itu justru orang yang tidak beragama Islam. Dan itu fakta. Silakan dilihat di kehidupan kita sehari-hari. Yang mengetahui strategi itu, paham betul itu. Siapa sih yang banyak menyumbang? Yang gitu kan. Nah, tapi ketika yang menyumbang itu adalah Dewan Masjid Indonesia, Masjid Raya Pondok Indah, atau masjid manapun, wah, enggak. Puan Maharani misalnya jadi ketua DPR RI, itu yang biaya kampanyenya Salman Al-Farisi, saya yang biayai, Pak. Nggak berani dia ngomong kayak gitu. Saya yang biayai. Ini aku telepon, Puan, kau ini kayak mana ya kau? Udah aku yang biayai kampanye kau, kayak betul kau. Besok kalau nggak minta maaf kau turunkan kau dari situ. Selesai, Pak. Karena sekarang di umat Islam justru dibandari oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Akhirnya gigi kita nggak bisa ngegigit. Giginya ada tapi nggak bisa ngegigit. Kalau kata guru saya, persis kayak harimau sirkus. Bertaring, berkumis, berbelang, bisa mengaum, tapi tidak menakutkan. Gitu. Kenapa? Analisa pertama bagi saya yang masih muda, karena sunnah dagang tidak dimainkan oleh umat Islam. Ya, gitu ya. Karena sunnah dagang disia-siakan oleh umat Islam. Kita ribut justru membahas sunnah-sunnah yang sama sekali dampak sosialnya sangat kecil. Kita ribut mengenai tahlilan. Ustadz yang pro tahlilan sibuk otaknya membuka buku nyari dari dalil tahlilan itu boleh. Ustadz yang mengatakan tahlilan itu nggak boleh, sibuk otaknya membuka buku bahwa tahlilan itu memang bid'ah. Begitu terus. Minta lagi maulid Nabi. Ustadz yang pro maulid Nabi sibuk kepalanya mencari dalil maulid Nabi. Ustadz yang tidak pro maulid Nabi sibuk otaknya mencari dalil-dalil maulid Nabi. Kenapa enggak kita cari otak kita putar bagaimana agar memunculkan strategi dagang di besarnya saingan-saingan kita saat ini. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan apa yang harus kita punya? Ada enggak ustadz yang memikirkan itu sekarang? Ada tidak masjid yang mau memikirkan itu sekarang? Bagaimana ini supaya roda perekonomian? Bagaimana Haritanu Sudibyo ini kita geser? RCTI itu kita beli, MNC Group itu kita geser. Haritanu juga
Orang nol besar di Surabaya merantau ke sini, nggak ada apa-apanya dia. Kenapa umat Islam justru pemilik negara ini, pejuang yang memerdekakan negara ini malah tidur, malah membahasnya tahlilan, malah membahasnya Salman, ini katanya sedekah sama anak yatim nggak perlu khusus 10 Muharram. Itu lebaran anak yatim itu katanya bid'ah. Ya, kalau kayak gini lah pula terus umat ini yang dipikirkan 10 Muharram itu lebaran anak yatim apa enggak. Kalau ini pula yang kita pikirkan terus-menerus, ya lama-lama bisa agama itu dari Republik ini. Satu persatu. Kemudian kalau kita ini demo kita, kalau apa kita meme kita menghina orang. Enggak. Strategi juangnya itu enggak seperti Agus Salim, enggak seperti Ahmad Nasir, enggak seperti Sudirman, Hoscokro Aminoto, Bunyamin, enggak seperti Rasuna Said, enggak seperti Siti Rahma dari Padang, enggak seperti siapa lagi pejuang-pejuang kita yang Muslim yang membawa merdekanya Republik ini dengan sangat mulia. Enggak ada yang berani macam-macam kepada mereka. Nah ini harus kita hidupkan kembali, salah satunya memang dengan ekonomi dari perdagangan yang dikuasai oleh umat ini. Nah, kita masuk ke tema kita. Bagaimana nanti Salman berdagang ini tetap berdakwah? Nah, gitu kan? Perniagaan dan dakwah Rasulullah SAW. Apa cara kita agar kita berdakwah? Apa sambil berdagang, sambil bikin pengajian? Gitu ya. Sambil berdagang, sambil bikin tabligh akbar. Setelah saya analisa dan saya baca, dan setelah saya bertanya juga ke guru-guru saya saat saya belajar Sirah Nabawi, perniagaan dan dakwah bukan berarti Salman kau sambil jualan bakso kemudian bikin pengajian. Bukan kau sambil jualan baju di Tanah Abang atau di online sambil kau bikin tabligh akbar. Bukan begitu yang dimaksud dengan perniagaan dan dakwah. Terus bagaimana Buya, saya tanya saat kita apa mal ma'na anna da'watu wat tijarah bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Maknanya adalah, kata guru saya, bila engkau Salman seorang pemakai kopiah, ya kan? Ada pemakai jenggot, pemakai jubah, berarti kan sudah menunjukkan identitas Islam dalam simbol. Kemudian kau berdagang Salman. Nah, di sini masuk dakwahnya. Justru saat engkau berdagang, berdakwahlah saat berdagangnya. Dengan apa? Satu, berdagang jujur, itu dakwahnya. Saya ini karena saya pakai kopiah, pakai jenggot, jidat saya sedikit agak hitam dan pakai saya jubah, saya buka lapak durian di Pondok Indah. Maka dakwah saya adalah durian saya ini benar-benar durian Medan, benar-benar durian jatuh dari pohon, matang, enak. Harganya boleh 400.000, ya kan? Pondok Indah lapaknya 400.000, 700.000. Tapi ketika agama manapun datang membeli durian, Pak Salman, saya beli durian Bapak 400.000 satu, dia bawa ke rumahnya. Pas dia makan di rumahnya, enak belanja sama Pak Haji Salman. Kenapa? Duriannya benar-benar matang pohon, enak rasanya. Itu yang dimaksud dakwah. Itu yang dimaksud dakwah. Kemudian si orang yang beli tadi itu diteleponnya aku. Selamat sore Pak Salman, saya tadi beli ini. Boleh nggak Pak Salman, saya minta 10 lagi durian, tapi diantar ke alamat saya. Boleh Pak, Bapak boleh kirimkan alamatnya ke saya, segera kami kirim. Nah, ditunggu Pak ya, kalau dari Google Maps, setengah jam dari tempat saya baru nyampe ke Bapak. Jadi proses nanti 10 menit, proses pengantaran 30 menit, 45 menit durian 10 biji sampai ke Bapak. Dibayar kemana? Transfer ke rekening saya Pak. Sampai dulu barangnya Pak, baru transfer. Allah. Apa yang kita lakukan di situ? Service excellent. Sehingga si non-muslim itu, waduh Pak Haji itu sopan sekali berdagangnya ya. Kita enak sekali. Oh akhirnya, mau beli durian, ke Pak Haji Salman aja kalau beli durian. Udah enak dilayanin, sopan, bayarnya nyampe dulu barang. Nyampe barangnya 10 durian. Persis seperti saat kita beli offline, saat kita beli online, sama persis. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Salman, saya ini tinggalnya di Bekasi, Pak Salman.
Saya kira orang dari Bekasi kalau beli ke Pondok Indah agak kesulitan. Pak Salman juga ngirimnya sulit nih Pak Salman. Terus bagaimana Pak? Saya mau jadi reseller Bapak tapi di stok di Bekasi di rumah saya boleh? Loh boleh Pak, kita sepakati nanti kita tanda tangani surat kesepakatannya. Kalau Bapak bisa kapan bertemu? Ayo Pak, boleh saya layani. Ya. Wah, pembagian hasilnya bagaimana Pak? Begini. Ini yang dimaksud berniaga dan berdakwah. Bukan sambil berdakwah kita ceramah, woi kau pakai jilbab, woi kau bukan. Ada orang menerjemahkannya begitu. Jadi ada orang menerjemahkannya. Saya pernah ditanya oleh seorang dokter, Salman, aku ini kan praktek dokter, aku ingin dakwah sambil mengobati orang. Bagaimana caranya? Karena nasihat guru sebelumnya katanya kita bilang baca Bismillah ya kalau minum obat gini. Sholat ya itu sebenarnya itu mah bukan dakwah, itu udah kita itu menggurui namanya. Terus bagaimana Salman supaya saya disebut berdakwah sambil ngobatin orang? Bukan ini caranya. Biasa datang, selamat pagi Pak, atau assalamualaikum Pak, apa yang bisa saya bantu? Apa yang dirasakan Pak? Oh, dibilang gini, itu mah penyakit biasa itu Pak. Nanti saya kasih vitamin ya Pak ya. Mungkin Bapak kecapean. Nanti saya sarankan Bapak istirahatnya jam 8 sudah jam 9 udah tidur tadi bangun. Kalau Bapak beragama Islam bangun, siap-siap baca Quran. Pelayanan yang baik saat kita mengobati orang itulah dakwah. Nah, kalau di dokter itu. Pelayanan saat kita transaksi dengan orang, saat kita berdagang, itulah dakwahnya. Kemudian kata guru saya, yang dimaksud juga dengan dakwah dalam berdagang itu, Salman, saat kau bertransaksi, bila kau ingin berdakwah sambil dagang dan berdakwah itu jalan dengan baik, coba semua transaksi mudahkan. Nah, itu ya. Dipermudah semua proses transaksi. Misalnya apa? Pak Salman, saya ini durian Medannya kalau di Bekasi harga 400.000 itu nggak masuk, Salman. HPP-nya terlalu tinggi, saya bingung jualnya. Karena di sini orang durian Musangking itu berani jual 250.000. Pak Salman kira-kira bisa nggak masukin barang ke saya supaya saya bisa 250.000 jualnya? Wah, kita hitung kan, kenapa saya jual di Pondok Indah 400.000? Karena ada analisanya. Oh, setelah saya hitung, bagi seorang pedagang misalnya kan, wah kecil nih untungnya. 250 ini saya hanya punya keuntungan bersih 3%. Nah, tapi kalau dia muslim yang ingin berdakwah, 3% lepas saja. Dia telepon lagi, Pak Bekasi, insya Allah saya bisa kirim ke Bapak 250.000. Tapi kita sebagai seorang pedagang harus analisa, harus teliti. Jangan sampai kita ditipu orang. Kita teliti benar orang Bekasi, KTP dan alamat rumahnya benar. Dia punya kios di situ memang kosong. Kita analisa bahwa pembeli di sekitar situ juga ada. Kita kirim 100 biji durian Medan. 250.000 dia jual di Bekasi. Nah, inilah dakwahnya itu. Sehingga orang yang beli terkesan nama kita. Dan kita, lookingnya kita atau penampilannya kita, apalagi pakai kopiah pula kita kan. Apalagi jenggot kita kelihatan juga kan. Senyumnya kita kelihatan, kopiah kita kelihatan, jubah kita kelihatan, pelayanan kita baik. Inilah yang dimaksud dengan dakwah saat berdagang. Inilah yang membuat nanti orang non-muslim yang belanja ke kita tertarik. Orang non-muslim yang kerja sama kita puas. Sehingga ini yang membuat dia nanti pelan-pelan. Seperti yang dialami oleh Wali Songo. Ya kan? Bapak Wali kenapa bisa bekerja seperti ini Pak? Baru kita ajarkan. Baru mereka ajarkan. Kami ini beragama Islam. Islam itu mengajarkan kita harus begini. Nanti orang Indonesia tertarik, orang Nusantara gitu. Besok ngobrol lagi. Pak Wali, saya mau ngobrol lagi dong. Coba belajar kita tentang Habib Abdurrahman Kuitang. Yang pertama kali datang ke Yaman sebagai seorang pengusaha kan. Atau coba kita pelajari Habib siapa yang di Tegal tuh? Habib Muhammad bin Tahir kalau saya nggak salah di Tegal. Coba kita pelajari Habib Empang di Bogor. Coba kita pelajari Habib Luar Batang di situ di mana namanya? Allah, Jakarta Utara situ. Coba kita pelajari bagaimana mereka datang. Rata-rata mereka ini pedagang. Bagaimana Islam masuk di Aceh, bagaimana Islam berkembang di Medan, bagaimana Islam berkembang di Padang melalui pedagang-pedagang Yaman. Malah kalau kita cek ya negara kita ini
bukan ustadz yang mengislamkan negara kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu pendengar majlis raya masjid subuh Masjid Raya Pondok Indah, bukan kiai yang mengislamkan negara kita ini. Habib yang datang itu pun bukan mental kiai itu. Coba aja pelajari satu-satu Habib luar Batang, karomahnya mereka nih. Saya coba mempelajari, karena saya meyakini karomah itu ada di kalangan para wali gitu ya. Kewalian mereka ini, kewaliannya Habib luar Batang, kewalian Habib Abdurrahman Kuitang, kewalian Habib Empang Bogor, kewalian Habib Muhammad bin Tahir, atau Habib selanjutnya kalau kita periksa ini ada semua mereka di sana, atau kewalian kiai-kiai yang berjuang juga bersama mereka. Kalau kita lihat tuh bukan karena backup ilmu yang banyak, tetapi apa? Karena mereka ini pedagang, Pak. Nah, saat mereka berdagang, mereka sedekah beras, mereka sedekah minyak goreng, ada orang datang nggak punya uang mau belanja, dipermudah, diberikan. Ada orang ngutang hari ini, ngutang lagi besok, ngutang lagi lusa, dipermudah oleh mereka. Nah, kesabaran dan keikhlasan dan kepemurahan mereka ini memancing karomah datang ke mereka. Nah, dan kemudian kesabaran, keikhlasan, kepemurahan mereka ini menimbulkan simpati yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat Republik ini pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu, penengah antar bertengkarnya Belanda dan Cina itu para habaib. Ya, si Cina, baik si Belanda, segan dengan habaib-habaib. Kenapa? Karena habaib-habaib luar Batang, itu habib-habib kaya. Habib-habib yang punya modal. Habib-habib yang pedagang. Habib yang ketergantungan hidupnya sama orang udah nggak ada. Justru mereka menggantungkan hidup ke Habib-habib ini. Karena Habib ini punya toko sembako, punya toko ini. Mereka ngutang ke toko Habib. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka mulia betul agama Islam di masa mereka. Kebalikannya kita sekarang. Kita sekarang umatnya diajak berdagang, nggak ada yang mau. Takut semuanya. Takut, orang kayanya juga takut kehilangan uang. Orang yang nggak punya modal juga nggak bilang, aduh nggak ada modal Salman. Jadi orang yang nggak punya modal ngeluh karena tidak punya modal. Padahal dagang itu nggak perlu modal. Siapa yang ragu dagang itu tidak perlu modal, datang ke pesantren biar kuyakinkan kau Pak bahwa dagang tidak perlu modal. Gitu ya. Saya mau itu kalau kayak gitu. Saya malah menunggu ada orang ke pesantren ini nanya strategi berdagang, nanya bagaimana membangun usaha. Walau saya bukan seorang pengusaha ya gitu ya. Walau saya bukan seorang pengusaha, tapi saya pernah berusaha. Saya pernah membangun travel hanya dengan modal 120 juta. Kalau bukan karena salah human error, mungkin travel itu sampai hari ini ada gitu ya. Nah, saya pernah membangun beberapa usaha. Waktu saya di Mekah, saya bisa menjadi seorang penjual korma tanpa modal. Penjual korma yang menjual korma ratusan kilo per hari, bahkan sampai ribuan kilo per hari, karena banyaknya network yang kita bangun. Nah, itu tanpa modal. Nah, bagaimana caranya kerja, usaha tanpa modal? Nah, itu gampang. Gampang sekali ya gitu ya. Nah, jadi kalau ada di pendengar ini anak muda yang ingin usaha tapi nggak ada modalnya, datang ke pesantren. Kan kuajari kau kawan bagaimana memulai usaha tanpa modal. Nah, gitu. Tapi harus ikuti nanti step-step yang saya sampaikan. Kalau step pertama aja nanti sudah gagal ya sulit maju ke step berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi di pengajian ini saya ingin betul pertama start engine yang ada di tubuh umat Islam di tentang entrepreneur atau pedagang ini harus saya nyalakan lagi. Ayo nyalakan itu. Ayo jadilah pedagang-pedagang besar di negara ini. Apalagi Masjid Raya Pondok Indah tidak muluk, saya kira kita harus memang besar. Karena banyak di sini yang punya modal kan. Kita bisa bicara Bukalapak itu bisa kita beli kalau dari kalau bersama, bukan Tokopedia itu bisa kita beli, BCA itu bisa kita beli, apalagi namanya. Mall-mall itu bisa kita beli, ya. Pasar modern itu bisa kita beli. Nah, gitu kan. Itu kalau bisa, saya pikir bisa. Itu yang harus kita lakukan sehingga apa? Berhormat kembali agama ini. Dan dakwahnya seperti apa tadi? Kita dakwahnya bukanlah sambil ceramah, tapi melakukan semua proses transaksi sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seamanah-amanahnya. Pelayanannya sangat memuaskan. Nah, inilah yang memantik orang
curious, ingin tahu tentang apa yang melatar belakangi kita melakukan kejujuran, melakukan amanah, melakukan service excellent, melakukan semua karakter-karakter dagang yang sudah kita contohkan. Inilah nanti yang mungkin orang tertarik masuk kembali ke agama Islam. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena ini masalah dagang, saya serahkan ke Pak Host. Silakan supaya banyak pertanyaan dan diskusi. Silakan, saya tunggu pertanyaannya. Pak Host, silakan. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas pemaparannya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya membacakan beberapa maklumat. Yang pertama, maklumatnya adalah insya Allah kajian untuk hari Ahad, yaitu kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 233 sampai 234 bersama guru kita Ustadz Dr. Fahmi Salim MA. Masya Allah. Dan selanjutnya setelah kajian kita akan diajak jalan-jalan tur online silaturahmi ke Houston, USA. Di situ ada nama masjid yang sama, Ustaz. Sama-sama Masjid Istiqlal. Insya Allah nanti kita akan silaturahmi ke sana, akan dipandu oleh Pak Fadian. Selanjutnya maklumat yang berikutnya yaitu bakti sosial. Alhamdulillah bakti sosial tahap 4 telah dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juni 2020 dan pada hari Jumat 31 Juli juga telah disalurkan sembako untuk saudara kita yang ada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melalui guru kita Ustadz Taumpuli. Dan insya Allah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah juga akan kembali melakukan penyaluran sembako tahap 5, yaitu yang akan direncanakan pada bulan September ini. Bagi Bapak Ibu yang berkelebihan harta, silahkan beramai-ramai kita salurkan melalui Pejuang Subuh ini untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan alhamdulillah juga telah disalurkan, telah disebarkan yaitu masker, 200 masker ke berbagai daerah, ke pesantren-pesantren juga Ustadz itu. Jadi mereka di pesantren-pesantren di daerah-daerah itu ternyata mereka kesulitan masker. Ketika kita kirim juga antusias mereka luar biasa Ustadz. Jadi ini pun sampai saat ini untuk permintaan masker masih terus meningkat, yaitu dengan koordinatornya Pak Fadian. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang mau menyalurkan silakan mulai kita untuk infak masker ini dalam rangka untuk pencegahan daripada virus COVID-19. Dan ada satu lagi yaitu program Pejuang Subuh, yaitu ini infak barang-barang yang masih layak pakai Ustaz. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya barang layak pakai, silahkan hubungi kami, nanti atur janjian, maka akan kami jemput, dan barang dari situ nanti akan kita jual. Dari penjualan itu, maka kita akan pergunakan untuk dakwah kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, silahkan langsung bisa juga hubungi Bendahara Pejuang Subuh, yaitu Bapak Irwan Primaditya, dengan nomor 0811-828-246 atau langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yaitu Bank Syariah Mandiri 7119-543357. Dan kalau ada untuk mencari info untuk mengenai Pejuang Subuh dan kegiatannya, silakan hubungi admin di nomor 0811-1730-114. Alhamdulillah ini nomornya nomor cantik Ustaz. 17 itu artinya 17 rakaat, 30 itu 30 juz dalam Al-Quran, 114 surat itu Ustaz. Mantap. Paten dah sudah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, di chat ini sudah ada beberapa pertanyaan.
Silakan Ustaz. Mungkin supaya tidak ini, akan saya bacakan satu, nanti Ustadz langsung menjawab ya. Boleh Ustaz. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama itu dari Bapak Hendar Asmara. Beliau Ya. bertanya, bagaimana caranya berdagang dengan WA dan online, tapi sambil berdakwah? Itu, Ustaz. Oh, wah, seperti yang kita sampaikan tadi, Masya Allah ya, Pak Hendar. Sambil WA, sambil Facebookan, Instagram, bagaimana cara dakwahnya, tapi cara dagang tapi bernilai dakwah, gitu kan? Persis seperti yang kita bilang tadi. Bagaimana caranya? Nah, misalnya yang saya online kan, misalnya kita di pesantren nih, mengonlinekan ikan nila, nah, gitu kan, mengonlinekan kambing, mengonlinekan madu, mengonlinekan baju koko. Bagaimana cara saya agar otomatis berdakwah sambil dagang? Bila yang saya iklankan koko dengan bahan katun 100%, misalnya katun Jepang 100% dengan harga 80.000, ukuran M warna putih misalnya. Maka cara saya berdakwah, saya kirim benar-benar katun Jepang 100%, nomor M warna putih, tidak ada cacat sama sekali. Bila saya berjanji bahwa bila dikirim hari ini uangnya, maka hari ini juga sampai. Ketepatan waktu saya dalam pengiriman juga termasuk dakwah. Nah, itu dakwahnya. Nah, jadi melakukan proses transaksi dengan sebaik-baiknya, itulah dakwahnya secara online. Dakwah dagang secara online. Misalnya, saya jual aglonema sama anthurium misalnya kan, atau pohon hias lainnya. Maka anthurium yang saya jual online ini, akarnya ada, daunnya sesuai kesepakatan, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di WA chat saya, itulah yang saya kirim. Pengirimannya pun tepat waktu. Atau malah kita bikin garansi, kalau sampai di sana belum bisa ditanam dengan baik, kami siap memberikan pelayanan perawatan sampai aglo atau anthurium Bapak ini hidup dengan baik. Nah, itulah berdakwah dalam berdagang online. Jujur, amanah, dan service excellence. Kembali lagi ke situ, Pak. Jadi jujur, amanah, kembali kita amalkan, dan service yang baik kita berikan, itulah dakwahnya berdagang melalui online. Silakan, Ustaz. Berarti dengan akhlak dan adab Islam itu saja yang dikedepankan. Iya, ya? Betul sekali. Betul sekali, Ustaz. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dini Eli. Baik, Ibu. Bagaimana caranya kita menentukan tarif penjualan? Berapa persen kita boleh mengambil keuntungan? Itu, Ustaz. Baik. Yang ada standarnya hanya begini, Ibu ya. Bila itu kebutuhan pokok, jangan ambil terlalu besar untungnya. Begitu bahasa guru saya ke saya. Misalnya beras. Cukup 10 margin paling tinggi kita ambil. Dulu tinggi. Dulu waktu saya dagang beras, saya hanya ambil 5% margin yang saya ambil. 5% dari HPP itulah yang saya ambil jadi keuntungan saya di beras. Kalau sembako lah ya. Sembako rata-rata saya ambil dari HPP 5%. Ya. Nah, itu. Tapi kalau yang saya jual itu bukan lagi sekunder, bukan lagi primer, sekunder. Misalnya kita di pesantren jual madu. Madu itu kan sekunder, itu kan. Jual kambing, kambing itu sekunder. Pohon hias itu deluxe ya. Kalau jual yang sekunder, kita di pesantren tidak ada sebenarnya di guru-guru saya menjelaskan persentasenya, Ibu ya. Hanya saja guru saya bilang gini, ambil aja keuntungan yang wajar, Salman. Kemudian strategi pasar. Kalau kau mengambil untung terlalu besar, berarti kan membuat harga jualmu mahal. Ketika harga jualmu mahal, otomatis mempersulit kau jualan. Nah, kan gitu ya. Maka guru saya bilang, walau tidak ada standar-standar yang dibikin oleh agama, kau harus jualan yang masuk akal. Misalnya kau jual madu. Kalau kau ambil keuntungan 100%, misalnya HPP-nya saja sudah 100.000 per 100 gram misalnya. Berarti kau harus jual 200 gram per 200.000 per 100 gram. Sementara orang jual hanya 120.000. Ya kalah gitu kan. Maka Salman, bila kau ambil keuntungan yang sekunder, ambil sampai 20% udah cukup sebenarnya. Asal kau hitung apa yang tenaga yang kita keluarkan tidak terlalu ini, sudah. Apalagi kejar quantity. Ya. Kita kejar quantity. Banyaknya penjualan kita akan menghasilkan keuntungan yang juga lumayan besar.
Kecuali kita jual barang-barang luks, misalnya berlian, apalagi permata, perhiasan, dan lain sebagainya, sah-sah saja karena harganya juga nggak ada standarnya kan. Interest di situ sudah masuk di wilayah interest, ketertarikan pembeli. Misalnya kita jual pohon hias. Kalau orang yang sangat tertarik sekali, ya bisa kita ambil 200% keuntungan. Nah, pohon hias bukan sebuah kebutuhan kan. Nah, itu berbeda. Nah, tapi selagi-lagi orang yang pebisnis pasti paham, semakin besar keuntungan yang kita ambil, semakin besar jualan kita itu semakin mahal. Itu mempersulit kita untuk jualan. Tapi ketika kita analisa baik-baik dan kita kecilkan margin, mengejar quantity, itu sangat bagus sekali. Jadi kira-kira itu jawaban saya untuk Ibu Ida tadi. Terima kasih, Ustaz. Baik, tadi jawaban Ustadz juga sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Maria Ulfah, yaitu tentang harga yang keuntungannya 5 kali lipat. Berarti tadi Ustadz, jika itu kebutuhan premier atau pokok, maka jangan terlalu besar itu Ustadz ya. Betul sekali Ustadz. Itu ya. Baik Ustadz, selanjutnya yaitu dari Ibu Putri Buana Katili. Baik. Saat pandemi ini, usaha kafe saya mengalami sedikit kerugian daripada sebelum pandemi. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan usaha ini, Ustaz? Mohon pencerahannya agar bisa tetap eksis dalam memperjuangkan ekonomi umat. Terima kasih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Mantap. Terima kasih banyak. Aduh, ini ya, berarti yang harus kita pelajari ini, strategi apa yang kita lakukan menghadapi problem-problem saat berdagang. Gitu ya. Tentu pandemi ini bukan hanya usaha kafe yang sedang jatuh, Bu. Banyak usaha yang sedang jatuh. Nah, banyak sekali. Kalau Ibu masih bertahan hanya berkurang penjualan, itu udah bagus sekali ya. Misalnya kemarin laku 100 gelas per hari, sekarang laku 50 gelas saja pun itu sudah survive, sebenarnya bagus sekali ya. Maka saya sebenarnya ingin tanya detail nih, kopinya seperti apa, posisinya di mana, berapa dulu penjualan berapa sekarang penjualan berapa. Kadang-kadang gini, ada seseorang menganggap penjualan dia turun, dia hanya mengukur dari dulu 100 sekarang 50. Tidak melihat kondisi. Sebenarnya sekarang pengusaha-pengusaha itu harus mampu menganalisa bahwa sebenarnya saya sudah bertahan di sini nih, udah bagus. Kenapa saya bilang begitu, Bu? Karena bila seorang pedagang mampu menganalisa sebenarnya ini udah bagus. Nah, ketika itu yang muncul di kepalanya, berarti kepalanya tenang kan? Ketika kepalanya tenang, kreativitas datang. Berbeda dengan seorang yang, waduh, jatuh terus nih penjualan saya. Kalau begitu cara berpikirnya, dia akan stres. Semakin begitu cara berpikirnya, semakin dia stres, semakin under pressure, semakin tertekan, maka dia tidak mampu memikirkan hal-hal kreatif. Nah, gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan bagaimana caranya, Ibu ya. Tapi saya ingin merubah siapapun yang sedang berdagang, bila mengalami penurunan, harus cepat menganalisa kondisi bahwa ini wajar. Kenapa? Ketika ibu atau bapak seorang pedagang mudah mengatakan ini wajar, tenang menghadapinya, ini yang memunculkan kreativitas. Nah, kreativitas itu muncul nanti, oh, misalnya tadi saya bilang, ibu kafe tadi, oh, muncul mulai, akhirnya tadinya yang tidak ada akun online-nya, dibikin akun online-nya. Kopi dikirim, kopi begini, kita tinggal hitung biaya produksinya seperti apa. Atau, ini kayaknya kalau dalam kondisi kayak gini yang laku dijual nih bandrek ini, yang laku dijual nih apanya, yang laku dijual nih mungkin minum-minuman khas Nusantara ini, yang isunya dikembangkan di internet bahwa jus jahe atau bir peletok atau kunyit atau apa ini penangkal si Mbak Corona ini. Saya harus bikin ini produk saya selain kopi, saya harus bikin kencur, saya harus bikin kunyit, saya harus bikin apa gitu kan, sehingga dagangan bapak, dagangan ibu itu tidak hanya kopi, tidak hanya apa. Itu tadi yang saya maksud, bapak atau ibu harus mudah
menganggap bahwa yang sedang terjadi itu bukan hal yang sulit, sehingga kreativitas datang. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, sebagai seorang pedagang muslim, pandangannya itu harus optimis. Harus optimis. Keoptimisan inilah yang memunculkan kreativitas. Ketika kreativitas ada, dagangnya jalan. Saya doakan kafe Ibu bangkit kembali. Terima kasih. Saya serahkan ke Ustadz lagi. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Terima kasih Baik, banyak. sebelum saya melanjutkan pertanyaan di chat, mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Ustadz, boleh raise Boleh? hand. Ahlan wa sahlan. Boleh saya bertanya? Oh, boleh Bu. Silakan Ibu. Silakan Bu Putri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang bertanya itu tadi saya sebenarnya tidak ingin kesulitan ini dengan cara menyulitkan juga orang lain. Contohnya saya tidak berniat untuk mem-PHK karyawan. Hanya saja saya berinisiatif untuk biasanya mereka bekerja 6 hari, kemudian shift-nya saya buat 2, jadi mereka bekerja 3 hari dan shift yang kedua 3 hari. Artinya saya mengurangi biaya transportasi mereka untuk bekerja. Apakah itu dibenarkan ya Ustadz ya? Sehingga kan mereka juga menerima gaji kan tidak sebanyak sebelum pandemi. Apakah itu secara Islami tidak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya, kalau ada kesepakatan yang jelas antara ibu dan mereka, boleh. Kan itu dulu ya. Karena perubahan akad bisa terjadi, bila semuanya sepakat boleh dijalankan. Nah, tapi bila ada yang tidak sepakat, tidak boleh dijalankan. Gitu kan. Perubahan akad boleh, Ibu. Perubahan akad itu boleh bila semuanya sepakat. Nah, gitu ya. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, ya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya tidak pun mereka dirumahkan atau mereka pun dirumahkan dikasih tugas lain. Nah, gitu dikasih tugas lain. Ibu tadi kan kafe nih kan. Saya nggak tahu produk kafenya apa. Misalnya kalau ada kopi, mungkin mulai jual bubuk kopi, ya kan? Mulai jual bubuk kopi. Semua karyawan ibu pasti punya akun Facebook. Pasti punya lebih dari 100 atau 200 atau 300 friend di Facebook. Mulai ajak mereka menjual kopinya di akun Facebooknya dengan online. Analisa harga kopi di online berapa, bisa nggak kita jual di bawah rata-rata harga online? Ya kan? Misalnya jual apa? Ibu jual gula aren misalnya, gula semut, ya kan? Nah, suruh bocah-bocah ini jual gula aren di akun Facebooknya masing-masing. Tapi saya tidak bisa berikan gaji. Hanya saja bila kau laku kopi per kilo atau per bungkus, saya akan kasih keuntungan bersih kopi ini hanya 3.000 perak, 3.000 rupiah. Ku kasih sama kau 1.000 atau 1.500 buat aku 1.500. Jadi ada hal-hal lain yang diberikan kepada si karyawan ini sehingga mereka tetap dapat gaji tadi gitu ya. Atau kafe makanan jadi nih Ustadz. Boleh misalnya dia disuruh jualan di akun Facebooknya, di akun Instagramnya, di grup WhatsApp-nya. Nah, bisa kita antar secara melalui transportasi online yang bisa dimudahkan sekarang. Jadi itu salah satu cara kita meringankan kos gaji berubah menjadi kreativitas karya. Oh, kita umumkan bahwa kalian saya rumahkan dulu jadi hanya 3 hari kerja. Biasa gaji kalian kan 3 juta, 30 hari kerja, berarti 100.000 per hari. Karena sekarang kalian hanya 15 hari bekerja, maka saya akan berikan 100.500. Kalau kalian setuju, ayo kita jalankan. Tapi untuk menambahkan penghasilan kalian, ini bubuk kopi, ini bubuk jahe, ini bubuk gula semut, kita jual makanan jadi ini. Tolong kalian ikut jualan di media online kalian. Nanti setiap penjualan berhasil di akun online-mu transaksi dan berhasil terjual 10% dari keuntungan buatmu. Itu saya kira cara kita supaya rasa kesiannya kita tadi ke karyawan itu bisa betul-betul direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu Ibu ya. Bisa mudah sekali untuk melakukannya. Silakan Ibu, ada lagi? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu.
Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya langsung? Jika tidak ada, kita kembali ke chat atau barangkali yang di chat bisa bertanya secara langsung nanti. Pak Zainal Abidin, ada? Mau bertanya secara langsung, silakan. Baik, saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya mengenai hukum berdagang dengan cara dropshipper. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Saya belum ngerti nih, dropshipper ini apa artinya? Berarti kita nggak punya barangnya, tapi jadi sistem ini Ustaz, sekarang ini kan banyak perdagangan online. Jadi kita tidak punya barangnya, tapi orang lain yang punya barang, kita yang memasarkan gitu Ustaz. Jadi setelah ada pesanan, baru kita kasih yang punya barang Ustaz. Kadang-kadang yang jadi masalah itu, kita jadi dropshipper itu tanpa sepengetahuan di pemilik barang. Seperti kayak di lapak-lapak online itu Ustaz, ketika kita mencari barang, misalnya di Bukalapak, ada barang ini bagus nih, terus kita pasarkan ulang. Nah ini kita setelah dapat pembeli baru kita pesankan melalui yang ada di Bukalapak itu contohnya Ustaz. Jadi kita nggak punya barangnya, kita yang mencarikan barang dan menjualnya gitu Ustaz. Nah itu secara hukum seperti apa Ustaz? Kita kan menjual barang yang tidak ada barangnya sebenarnya. Itu Ustaz, silakan Ustaz. Kalau hukumnya mudah ini jawabnya sebenarnya. Tapi saya ingin agar kalau hukum kitab, maksudnya hukum kitab klasiknya mudah saya jawab nih ya. Cuman saya perlu responden ini ya. Ini hasil transaksi ini banyak yang kecewa apa banyak yang puas? Saya harus tahu betul itu ya. Karena akad dalam yang dibahas di kitab klasik bisa berubah dengan kondisi yang ada sekarang. Karena kan dalam kaidah fikihnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman gitu kaidah fikihnya. Beberapa apalagi di muamalah kaidah ini sangat berlaku ya. Jadi hukum itu yaduru ma'illatih. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisinya, apa penyebabnya atau tidak ada penyebabnya itu harus dianalisa. Namun di kitab klasik ini saya jawab dulu versi kitab klasik karena saya belum punya analisanya terhadap proses ini. Nanti saya coba lihat dulu atau ada teman-teman yang punya analisa ini transaksi seperti ini lebih banyak ketipu apa lebih banyak puas? Benar, gitu, harus dicek dulu. Tapi untuk sementara di kitab klasik syarat jual beli itu harus milkut tam. Ya, milkut tam itu artinya barang itu harus milik si Salman sempurna baru boleh dia jualan. Tapi bukan barang saya. Kalaupun tidak milik kita barang itu sempurna, ada dulu akad wakalah antara saya dengan pemilik barang. Nah, misalnya contoh nih, kita di pesantren itu hanya budidaya nila. Nah, gitu kan. Ada yang mau beli patin 1.000 1 ton. Saya nggak punya patinnya. Tapi saya tahu ada sahabat saya pemain patin. Saya tinggal telepon. Kawan, wakilkan ke aku dong penjualan patin. Kau kasih aku berapa? Dari kau harga berapa? Kau kasih aku berapa? Nanti yang transaksi saya, kawan. Oh, boleh Salman. Saya wakilkan ke kau penjualan patin saya. Dari saya per kilo 15.000. Terserah kau mau jual berapa. Siap? Sudah. Dapat saya perwakilan ya kan? Saya telepon si kawan aku ini. Si pembeli ini. Pak, patin 17.000 per kilo dengan ongkir 1.000 per kilo maka 18.000 per kilo. Kapan mau saya antar? Saya jual, saya serah terima. Padahal patin ini belum saya punya karena belum saya beli kan. Saya nggak ada duit membeli 1 ton patin dengan harga 17.000 tadi kan. Nah, tapi sudah ada akad wakil dari si pemilik barang, maka saya boleh menjual itu. Nah, ini akad klasiknya begitu. Jadi milkut tam adalah syarat dari jual beli. Saya harus punya barang itu. Tapi dengan cara wakalah, dengan cara mewakilkan kepada orang, itu juga menjadi sarana prasarana bagi kita yang tidak punya barang tapi mampu menjual. Nah, dengan cara harus ada dulu akad dari pemilik barang ke kita. Nah, tadi saya dengar
Bahkan si pemilik barang belum tahu kalau kita akan menjualkannya, sudah udah jual. Itu harus benar-benar dianalisis. Kalau ini udah wilayah fatwa ya saya pikir ya. Karena ini wilayah fatwa, nanti kita tanya dulu ulama. Saya nanti kalau saya sendirian yang mengeluarkan nanti nggak enak, maksudnya saya diajari oleh guru saya kalau udah wilayah fatwa Salman, walau analisanya kita punya, kita tanya dulu guru kita. Tapi sekali lagi jawaban saya dari kitab klasik yang saya temukan, jual beli itu barangnya harus milik kita sempurna. Kalaupun tidak milik kita sempurna, sudah ada akad wakilnya dari pemilik barang, baru boleh kita jual lagi. Namun pun begitu, dropshipper istilahnya, jadi ini harus dianalisa dulu. Misalnya kalau saya mau memfatwakan dengan analisa usul fikih dan qawaidul fikihnya bersama para ulama, saya harus punya analisa dulu. Akad ini lebih banyak berhasil apa tidak, dan angka keberhasilannya itu seperti apa. Setelah, karena ini sangat mempengaruhi kefatwanya nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz. Berarti ya secara ringkas harus ada wakalah dan akad dulu dengan pemilik barang itu Ustaz ya. Untuk sementara begitu, benar. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari chat, karena belum ada yang mau bertanya secara langsung, yaitu dari Ibu Janati Denis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya bagaimana caranya berdagang yang sukses seperti Siti Khadijah, istri Rasulullah, untuk diterapkan di zaman modern seperti saat ini. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan gampang, mudah sekali. Bagaimana cara supaya sukses berdagang seperti Khadijah? Caranya mulailah berdagang. Gitu. Ya. Kalau dia berhenti di ceramah, dia berhenti di teori, dia berhenti berandai, nggak akan jadi. Tapi setelah pengajian ini, mulailah berdagang. Nah, gitu ya. Caranya itu. Jadi kalau mau berdagang itu jangan banyak mikir. Kalau dia banyak mikir, nggak akan jadi. Mulai langsung. Kalau kata guru saya waktu itu, saya ini termasuk yang sangat ekstrim guru saya mengajar saya. Kau tahu Indomie nggak sama? Tahu, gue bilang. Kau tahu di mana beli Indomie harganya per dus? Saya tahu. Ada pasarnya di sini. Kau ke pasar itu beli Indomie 1 dus. Terus apa? Punya kompor nggak kau? Punya, Ustaz. Punya kuali? Punya. Nah, di depan kos-kosan kau, kontrakan kau, buka jual Indomie rebus. Udah. Mulai. Kalau kau hanya sekedar bertanya, kemudian kau nggak kerjakan, nggak jadi. Gue bilang. Harus. Gue bilang. Jadi kayak gitu. Iya, langsung sudah. Saya langsung pergi ke pasar, belanja Indomie. Tapi saya nggak jual Indomie rebus, saya jual Indomie mentah aja. Saya hitung. Per dus itu sekian harganya, saya jual satuan. Ada untungnya. Udah. Nah, gitu. Tapi kalau cuma diseminarkan, seminar perdagangan, seminar entrepreneur, banyak. Fakultas ekonomi di UI keren. Jadi pedagang nggak mereka? Nggak ada yang jadi pedagang. Saya udah analisa, Fakultas Ekonomi UGM, Fakultas Ekonomi UI, itu rata-rata jadi karyawan. Aku tuh kadang-kadang mau ketemu dekan-dekan fakultas, kayak mana klinik? Kan ini di orang baca buku, apa di orang pedagang? Mohon maaf jika ada di sini dosen fakultas UI ekonomi. Mohon maaf. Saat gini gaya Medan ini kadang-kadang timbul dia, saya mohon maaf sekali lagi. Tapi saya terus terang geran saya sama fakultas ekonomi, kok nggak mau munculkan pedagang, malah memunculkan dosen, malah memunculkan komentator ekonomi. Ngapain? Malah memunculkan komentator atas apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Ngapain? Nggak cocok, gue bilang nggak itu yang entrepreneur atau dagang itu bukan teori, bukan disertasi, bukan doktor, bukan. Kayaknya kita di Indonesia ini pakar ekonomi ini Ustaz Salman, doktor, profesor ekonomi, tapi nggak ada usahanya. Itu mah nggak akan aku belajar. Saya pernah dihadapkan nih, kalau kau belajar nih Salman, di doktor, fakultas bla 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 bla, ada usahanya? Enggak, tapi di dokter nggak usah, nggak akan mau aku belajar dari orang kayak gitu, gue bilang. Mending tunjukkan aku tukang bakso, ijazah SD-nya nggak ada, tapi punya 9.000 outlet di Republik ini. Itu baru aku mau belajar. Karena pedagang itu bukan nulis skripsi. Ini sarjana ekonomi di Republik ini disuruh nulis skripsi baru lulus. Kan lucu itu kan. Tapi apa boleh buat? Itu udah disembah teori itu di Republik ini. Jadi sarjana ekonomi UGM, sarjana ekonomi yang bagus-bagus itu, nulis skripsi. Ngapain kok nulis skripsi? Gue bilang. Sarjana ekonomi itu lulus
ini maunya nih, kalau ada fakultas ekonomi kita bangun, kau harus lulus sarjana ekonomi, ada usaha yang sudah kau bangun, itu baru mantap. Jadi bagaimana caranya berdagang seperti Rasulullah? Mulai. Tidak ada caranya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya ini agak ekstrim mazhab saya mengenai berdagang ya. Agak ekstrim sekali ya. Makanya sering tidak sependapat dengan banyak orang, karena menurut saya dagang itu mulai, bukan mulai. Nanti kalau kau mentok, datang ke rumah aku ajari selanjutnya bagaimana caranya. Nah, kalau sebagian orang enggak, dipelajari dulu teorinya, dihafal dulu teorinya, baru dagang. Pas dia tahu teorinya, di situ langsung dibahas tentang hal-hal kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dalam dagang. Udah takut duluan dia, nah nggak jadi. Tapi kalau mau jadi pedagang seperti Khadijah, besok buka perdagangan. Saya yakin akan jadi pedagang yang besar. Terima kasih, Bu. Jadi intinya langsung action aja, Ustaz ya. Iya, jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan mah nggak jadi nanti, Ustaz. Gitu. Baik, ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Boleh, silakan. Pak Yayat. Nah, boleh Pak Yayat. Silakan boleh. Pak Yayat di ini. Apa kabar Pak Yayat? Di Anut Pak Yayat. Silakan. Masih belum Pak Yayat, silakan. Pak Yayat ini beliau juga Ustaz yang ini, Ustaz yang sedekah barang yang berkualitas tadi, Ustaz. Masya Allah. Salah satu ini yang menggawangi dengan penggeraknya ini ya. Beliau yang nanti inisiatornya dengan Pak Fadian, beliau yang menjemput barang-barang tersebut. Ustaz. Di unmute Yayat. Bisa pojok kiri bawah Pak Yayat. Masih nyari itu beliau itu. Tapi pedagang nih Pak Yayat nih. Di rumah beliau ada membina para pejuang subuh cilik itu, Ustaz. Masya Allah. Kita doakanlah panjang umur, berkah, usaha lancar. Baik, sebelum ke Pak Yayat yang masih yang lain dulu ya. Unmute-nya dulu kita cari. Baik. Saya bacakan dari chat tapi nggak ada namanya nih. Namanya merek. Siap. Bapak Lenovo. Izin bertanya. Jumlah entrepreneur di Indonesia kurang dari 5%. Dibandingkan dengan negara lain. Bagaimana menumbuhkan dan mendorong agar lebih banyak entrepreneur di Indonesia? Kedua, bagaimana membentuk mental orang-orang Indonesia agar mempunyai mental entrepreneur? Tidak lagi menjadi konsumen, tapi produsen. Sebab Indonesia hanya menjadi pasar, di mana semua produk luar negeri laku di Indonesia, sedangkan produk dalam negeri tidak diminati. Ketiga, di tengah sulitnya pandemi ini, banyak yang di PHK dan sebagainya, sehingga banting setir menjadi pedagang online dadakan. Bagaimana pendapat Ustadz akan hal ini? Jadi pertanyaannya 3 sekaligus ini, Ustadz. Baik. Silakan, Ustadz. Silakan. Terima kasih, Ustadz. Ya, saya seperti yang kita bilang tadi di awal, untuk menumbuhkan semangat ini, kita harus mulai di masjid bicara dagang, motivasi dagang, dan masjid mampu memfasilitasi. Saya lebih yakin ke masjid daripada yang lain ya. Dan masjid mampu menjadi fasilitator antara pengelola dan pemodal. Nah, itu yang harus kita lakukan, Pak. Nah, jadi kita harus lakukan kajian-kajian motivasi dagang yang sifatnya dan yang motivatornya itu jangan profesor, jangan orang teori, orang praktisi. Kalau nanti teori lagi mentah nanti. Kita di masjid itu
undang pedagang bakso yang punya outlet 100 bakso di Jabodetabek. Mau kalau bisa nggak punya ijazah SD yang kita undang itu ya. Nah, dia suruh dia memotivasi orang-orang yang ingin kita jadikan entrepreneur itu tadi. Ya. Karena kalau ijazahnya banyak, nanti teorinya banyak, jadi nggak jadi kita dagang nanti gitu. Saya selalu kalau minta motivasi dagang itu, yang saya pilih itu orang yang nggak terlalu banyak teorinya. Karena kalau terlalu banyak teorinya, nggak jadi. Nah, tapi praktisi, kita cari praktisi benar gitu kan. Nah, apalagi yang praktisnya itu benar-benar kita lihat dari nol dia berjuang. Nah, itu yang harus kita cari gitu. Nah, ini yang dibanyakkan di masjid ya gitu ya. Kajian-kajian seperti ini di masjid dibanyakkan. Nah, kajian ini jangan sebatas kajian, tapi kajian yang memantau pesertanya. Bila ada peserta yang sudah serius, kita coba, kita kasih ujian beberapa kali, terakreditasi oleh masjid, tinggal dipanggil pemodal. Pak, ini cocok nih kita modali bikin lontong Medan ini. Lontong Medannya enak, kombinasinya enak, harga produksinya juga pas. Kita buka di Masjid Pondok Indah ini, aku yakini aku. Nah, dia nggak ada modal. Modal perlu berapa? 150 juta rupiah. Oh, keuntungannya seperti apa? Untuk pengelola 40%, untuk pemodal 40%, untuk masjid 20%. Deal, bikin akadnya, bikin notarisnya, mainkan. Nah, gitu. Kalau nggak kayak gitu, nggak berkurang, Pak. Entrepreneur nggak bertambah nanti. Nah, saya sebagai seorang anak yang bangsa yang tak punya apa-apa, udah lama berpikir ini. Tapi kan tentu nggak mudah saya meyakinkan masjid juga melakukan program ini kan gitu. Maka ya udah saya bikin aja pesantren entrepreneur gitu. Nah, sekarang hasilnya apa? Ini tahun keempat santri kita, di tahun ketiga santri di sini, sebagian tahun ketiga, yang tahun ketiga dan tahun keempat udah pada bisa bikin kolam ikan bioblok. Nggak ada kelasnya, Pak, itu. Nggak ada kelasnya, nggak ada teori. Kolam bioblok adalah, besi wermes adalah, nggak ada. Kita mau bikin kolam bioblok. Santri, lihat nih cara bikinnya. Dilihatin sama dia, sampai jadi 16 kolam dia ngelihat. Sekarang kita lagi bikin kolam, 23 kolam. Yang bikin siapa ya? Santri. Saya bilang apa? Nah, ini ilmu jangan pernah kau lupakan. Lulus kau dari sini nyantri, jangan jadi penceramah. Gue bilang. Jangan jadi ustadz. Atau maksud saya, jangan jadi ustadz yang bergaji. Terus jadi apa Pak Ustadz Salman? Kalian besok pulang kampung, bangun kolam bioblok. Telepon aku kalau kau nggak punya modal untuk bikin bioblok. Saya akan bantu, gue bilang. Daripada kau penceramah, mending jadi bikin kolam bioblok ini. Makanya pelajari baik-baik. Siap, Ustaz. Sekarang bisa dibikin kolam. Nah, sekarang pelajaran selanjutnya, bagaimana dia bisa menjaga kestabilitasan air. Ya, nggak usah pakai teori, nggak usah ada kelasnya, gue bilang. Ini air hijau, bagaimana? Bikin supaya jadi coklat kembali dari biobloknya hidup. Panggil ahlinya, Pak Haris sini. Bilang sama anak ini apa yang harus dilakukan? Kerjain. 7 hari yang akan datang harus coklat kembali air yang hijau ini. Nah, kalau dia bisa, ulangi lagi, mainkan. Tapi kalau kita bikin di kelas air bioblok adalah kelamaan. Nah, gitu ya. Kelamaan kalau kayak gitu. Nggak jadi. Kalau mau lihat silakan datang kemari. Sekarang ini anak santri dapat order 25 kolam. Dan profesional sudah, saya nggak mau eksploitasi mereka. Ada orang pesan kolam 25, kalian mau kasih upah kalian yang kalian mau berapa nih untuk satu kolam? Mereka bilang kalau cuma ngebulatin doang sekian Ustaz, kalau sampai terpal kayu pasang sekian Ustaz, kalau sampai instalasi air sekian Ustaz, kalau sampai jadi beton sekian Ustaz. Udah ada semuanya. Jadi mereka udah bisa menghitung itu. Nah, itu kalau nggak dakwah yang menjelekkan kelompok lain. Halo? Ada yang bertanya, Pak? Enggak, itu noise, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Saya kira ada yang bertanya. Apa namanya? Kalau nak mengurangi, nak menambah entrepreneur itu harus kita lakukan itu. Dan saya sangat yakin masjid memegang peran penting di sini. Masjid mampu dan sangat mampu memegang peran ini, sangat mampu. Nah, kemudian untuk menambahkan semangatnya itu tadi ya sama lah. Orang masuk. Ya. Jadi itu tadi yang 5%. Kemudian saya kira untuk pertanyaan kedua dan ketiganya sama udah saya kira jawabannya.
Nah, kita harus mulai ya, jangan menunggu. Kalau bisa nih hari ini yang serius langsung mulai gitu. Jangan menunggu. Belakang. Enggak, bukan makanya. Nah, silakan Ustaz, itu saja mungkin dari saya. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Ini mau ada pertanyaan langsung tadi Pak Fadian. Setelah Pak Fadian mungkin Pak Erwin ya tadi. Pak Erwin sudah raise hand. Silakan Pak Fadian. Pertanyaan langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz Salman, luar biasa ini. Assalamualaikum. Perniagaan, gue banget nih. Pak Fadian, ini lebih pakar dari saya sebenarnya ini. Pak Ustadz, Pak. yang mau saya tanyakan kan Rasulullah mulai berdagang umur 8-9 tahun ya? Betul sekali Pak Fadian. Ini kita alhamdulillah dengan Pak Yayat kita sudah punya sampai 50 anak-anak pejuang subuh cilik Pak, karena COVID ini jadi dirumahkan. Nah, ini juga seperti yang Pak Ustadz katakan, kita juga akan berkolaborasi dengan masjid, bagaimana anak-anak itu bahasa gampangnya bisa langsung jualan gitu. Nah, betul. Nah itu jadi kalau saya jualan aqua dibandingkan dengan anak-anak jualan aqua, yang laku anak-anak Pak. Jadi saya di belakangnya aja lah ngangkut-ngangkut aja aquanya. Lebih mantap. Nah, bagaimana ini secara real, saya juga nggak pengen teori-teori ya. Bagaimana meyakinkan ke orang tua bahwasanya kan sekarang orang tua udahlah sekarang sekolah aja dulu jadi ustadz segala macam dan segala macam daripada jualan-jualan tugas orang tua. Nah, bagaimana mensinkronkan bahwa anak-anak waktu jualan itu juga sebetulnya ibadah gitu. Nah, bagaimana ceritakan ke orang tua. Saya dengan Pak Yayat juga ini orang tua sahabat-sahabat pejuang cilik kita, 2:30 pagi anak-anak tuh mau ke masjid untuk sholat qiyamul lail, terus sholat subuh, dan kemudian kalau Sabtu Ahad kalau kemarin ada COVID siap berkegiatan. Namun arahannya Pak Ustadz untuk berkomunikasi kepada orang tua bahwa ayolah anak-anak bisa mulai berniaga di umur yang kecil. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fadian ya. Selama kita tidak punya decision maker untuk ini, kita akan berat memang. Tapi jangan berhenti. Misalnya saya juga seperti sekolah kita pesantren ini. Pertanyaan orang, sekolahnya ada Ustaz. Jadi orang itu masih anggapannya sekolah itu SD, SMP, SMA, belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung. Nah ini belum bisa dirubah masyarakat kita nih Pak. Jadi menurut orang Indonesia itu sekolah itu masuk SD, SMP, SMA gitu. Jadi kalau kita nggak masuk SD, SMP, SMA itu nggak sekolah namanya. Malah pesantren itu bukan sekolah. Oh jadi mereka nggak sekolah Ustaz. Jadi karena yang dianggap sekolah itu adalah belajar membaca, belajar menulis, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi. Jadi belajar fikih, belajar sirah nabawi, belajar hadis itu nggak sekolah namanya, pesantren. Nah dia butuh ada sekolahnya. Waduh ini udah... Yang benar itu menuntut ilmu, bukan sekolah ya. Yang benar itu menuntut ilmu. Medianya apa? Itu harus kita variasikan. Masa kita variasi menuntut ilmu kita hanya sekolah SD, SMP aja gitu ya. Sama. Kenapa saya memilih membuat program di pesantren kita ini Pak, anak-anak duafa? Karena anak duafa cenderung komplain orang tuanya sedikit. Pokoknya Ustadz, anakku ini jadi sesuatu, dah syukur aku. Mau kau ada ijazahnya, mau enggak penting bagi aku. Pokoknya jadikan anakku ini jadi orang Ustadz. Nah, makanya, coba kalau orang yang ada duitnya sedikit. Oh, jadi anakku ini tinggal ada ijazahnya Ustadz. Jadi kalau dia kuliah kayak mana nanti Ustadz? Wah, pusing kepala kita Pak Dian. Maka anak-anak yang Bapak mau kelola ini, saya sarankan untuk di zaman kita ini, kelola dulu anak duafanya. Nanti kalau kita berhasil nih menggemilangkan masa depan anak duafa ini, inilah yang akan menjawabnya langsung nanti. Masya Allah. Nanti orang kan nanya, Pak Fadian ini anak-anak sekolah di mana? Nggak ada ijazahnya. Terus bagaimana bisa gitu? Dari umur 8 tahun aku udah suruh dia jualan aku gelas. Wah sekarang mah jangankan jual rumah ente jual berapa? Laku 2 hari akan datang dia bisa jual kan gitu Pak. Aku doakan malah Pak Fadian fokus di situ. Maksudnya gini, Pak Fadian fokus. Kita kan di sini pertanian peternakan. Aku juga belum terlalu fokus berdagangnya Pak Fadian. Bagaimana Pak Fadian dengan 50 sama Pak Yata yang 50 anak ini, dia bisa ngejual air mineral yang di gelas itu, walau saingannya 1000 orang gitu. Tapi air mineral gelas dia yang laku gitu. Kan ini skill yang mahal Pak ini Pak. Sales itu skill yang mahal gitu. Misalnya, nanti
Akhirnya anak-anak Bapak Fadian yang Bapak didik ini, Bapak Fadian ditelepon Sinarmas, Bapak akan ditelepon oleh siapa? Oleh apa namanya, properti besar. Pak Fadian, anak Bapak kirim ke saya dong, saya butuh marketing handal, nggak usah ada ijazahnya. Kenapa? Mantap. Karena nama Pak Fadian udah dikenal mampu menghasilkan sales yang memang berkualitas. Ijazahnya mah nggak ada. Ini kita ini masih menyembah ijazah. Aku nih Pak ya, S2 marketing nggak bisa jualan, banyak. Ijazahnya S2, tapi suruh jualan, nggak laku barangnya. Kenapa? Karena dia di kelas terus menghafal teori marketing dengan dosennya, diskusi, tapi nggak pernah jualan, ya nggak laku. Tapi Pak Fadian tadi bilang 50 anak yang masih SD tadi, dan Bapak latih. Oh, aku doakan. Semoga 3 tahun yang akan datang mereka udah jadi salesman profesional. Sudah Pak Fadian. Lanjutkan perjuangan itu, ku doakan. Dan itu sunnah yang sangat luar biasa. Pak Yayat berdua tuh. Dan yang lain-lain lah, masa berdua doakan. Semuanya harus begitu gitu loh. Nah, nanti kalau Bapak Fadian nggak keberatan, kalau ada yang berbakat tani dan ternak, kirim ke kita. Biar kita gembleng pula di sini ya kan. Nah, jadi hasil produk tani ternak ini siapa yang jual? Ya anak-anak Pak Fadian nanti. Nah gitu, kolaborasi kayak gini yang paten. Ya, oke. Nah, gitu Pak Ya, Fadian. terima kasih Pak Ustadz. Kita juga udah dihubungi oleh Pak Ustadz Reza, peternak dari New Zealand, Pak. Tanggal 20 insya Allah kita akan, nanti Pak Ustadz juga jadi tamu khusus, kita online juga, karena ini untuk segmen mahasiswa. Jadi sudah ada UGM, IPB, Udayana akan hadir di sana. Dan memang betul Pak Ustadz Reza juga bilang, udah nggak usah pakai teori, kirim anak ke sana, dibimbing, langsung akan dikembalikan di peternakan di bidangnya dia. Siap. Oke, terima kasih Ustadz. Mohon dukungannya, Ustadz. Kita doakan sukses itu. Memang kalau mau entrepreneur, nggak usah banyak nulis, nggak usah banyak baca. Banyak. Tuh, sapi gedein. Dah, gitu doang udah. Kalau berhasil, top. Dah, gitu aja. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Said. Baik, Ustadz. Berarti teori penting, tapi praktek itu lebih penting, Ustadz ya? Penting. Karena gini nanti Pak Ustadz ya. Teori itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Tetapi teori yang ditidurkan tidak bermanfaat. Nah gitu ya. Kayak kemarin nih, saya diundang oleh Prof. Nugroho, sahabatnya Pak Fadian juga itu. Keren. Teori beliau tentang pakan, ini sedang kita terapkan di pesantren. Nah, bagaimana mengelola silase dengan baik. Nah, saya sebagai seorang praktisi ternak, nggak tahu Pak, silase itu apa. Tapi kalau saya harus belajar tentang silase, di kampus itu dikasih mungkin 1 semester Pak lulus. Tapi karena saya ketemunya di tempat yang berbeda, loh itu Pak Prof. Nugroho hanya kirim orang Pak Prof. Nugroho namanya Bu Ari, nggak pakai teori, nggak pakai papan tulis. Mbak Ari juga ngajarkannya. Mana rumputnya, ini molasesnya, ini probiotiknya. Cacah rumputnya, gelar rumputnya, aduk, masukkan ke plastik, vakum, ikat. Seminggu kemudian jadi. Udah Pak, anak-anak udah pandai bikin silase di sini. Prof. Nugroho ada nggak beliau di sini? Silakan datang ke sini. Udah bisa dan terbukti apa namanya silase itu dimakan habis lahap sama si sapi. Nah, teori yang kayak gini baru betul. Jadi ada satu ide. Nah, misalnya kita di peternakan nih, kita perlu betul ilmu bagaimana agar si sapi itu rakus makan. Nah, di situ kita perlu teori tadi. Tapi teori kalau hanya dikampuskan saja, nah, hasilnya nol besar. Nah ini dari Prof. Nugroho ini kita dapat satu anak mahasiswa, saya lupa IPB apa Pajajaran apa Ibnu Khaldun, saya lupa nih. Pokoknya dia fakultasnya kuliahnya pertanian. Saya bilang sama dia, kau kalau mau kuliah pertanian, jangan kau di kampus aja, aku bilang. Kau harus terjun ke kandang. Kalau kau nggak terjun ke kandang, ngapain? Kau cuma punya skripsi pertanian tapi dikasih sapi, kau takut megang sapi aja, kau takut. Gue bilang. Kan gitu kan? Kuliah peternakan, tapi megang sapi aja takut. Peternakan apa kalau kayak gitu? Nggak bisa. Tapi sebagai seorang praktisi misalnya saya pun, saya harus juga harus fair gitu. Karena ilmu nggak ada,
ya akhirnya try and error kita di lapangan. Tapi ketika ketemu teori kita yang benar, ya sudah langsung bikin silase. Nah, cuman kalau kita bisa belajar bikin probiotiknya lagi, paten kali. Tapi jangan hanya sekedar belajar di buku. Kemudian, enggak kayak gitu. Kita belajar dari profesornya, kemudian di lapangan langsung kita kerjakan. Maka saya kemarin senang sekali ketemu Prof. Nugroho itu yang tidak banyak teorinya memang, tapi langsung dikirim orang, langsung praktek bonggol jagung itu apa namanya, tebon jagung istilahnya ya. Itu kita cacah, kita kasih molasses, kita kasih probiotik yang dikelola oleh Prof. Nugroho sendiri dan masya Allah tabarakallah. Nah itu jadi teori itu penting, tapi harus langsung diaplikasikan supaya teori itu nggak hanya sekedar di atas buku. Nah, ya itu supaya jangan juga mengkecilkan teori, bukan ya, tidak. Tetapi kadang-kadang bahasa saya betul-betul menafikan teori karena saya pusing kepala saya ini orang ini kok berteori ya semuanya tapi nggak ada yang jalan nggak gitu. Nah, itu maksudnya tadi. Silakan Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Erwin yang sudah siap. Pak Erwin silakan. Ya. Terima kasih Pak Zahidin. Assalamualaikum Pak Ustadz Hasibuan. Waalaikumsalam. Tulang, Horas. Ya, saya tertarik tadi dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Jadi masjid itu sebagai pusat ibadah, pusat dakwah, juga sebagai pusat niaga. Betul. Berapa tahun yang lalu, ini ada kaitannya dengan ini menurut saya. Beberapa tahun lalu saya pernah pergi ke pesantren At-Tauhid Pak Aga Agim di Bandung, di Gerlong. Betul. Ya, di sana saya lihat sebagai pusat dakwah juga sebagai pusat niaga. Kenapa? Di sana ada supermarket, ada penginapan, ada biro jasa juga. Saya lupa namanya apa biro jasa apa. Nah, mungkin ini ide dari Pak Hasibuan, Pak Ustadz Hasibuan dalam rangka memajukan perniagaan umat Islam. Kan selama ini kita merasa jauh tertinggal dengan teman-teman kita yang non Muslim. Ya, terutama yang keturunan itu Tionghoa. Nah, apakah mode atau strategi seperti ini yang diinginkan Pak Ustadz Hasibuan atau ada yang lain? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Pak Ustadz. Tulang. Iya, saya waktu melihat Geger Kalong dipimpin oleh Agim dengan konsep itu, saya sudah berdoa itu semoga masjid yang seperti ini semakin banyak gitu ya. Maka kalau kita mau bangun masjid, kita perlu lahan minimal 2 hektar gitu kan. Guru saya dulu di Mandailing Natal, tapi ini gurunya guru saya, tapi Syekh Junaid Tola namanya. Punya konsep ini dan itu direalisasikan dan sampai sekarang pasar itu ada. Jadi satu-satunya kiai atau ulama yang peninggalannya adalah pasar yang saya sudah temukan ya Syekh Junaid Tola di Mandailing Natal gitu ya. Nah, biasanya kan kiai meninggalkan pesantren, ini meninggalkan pasar yang dibangun oleh beliau. Nah, misalnya Masjid Raya Pondok Indah, tapi kan lahan parkir juga sangat dibutuhkan gitu. Saya nggak ngerti lah seperti apa punya supermarket gitu ya, punya travel haji, agent travel haji dan umroh gitu, diresmikan gitu loh. Ini travel haji dan umroh berbasis masjid, supermarket berbasis masjid, ada kafe berbasis masjid. Nah itu kan, memang begitu Rasulullah SAW bangun pada waktu itu ya. Ada box untuk konsultan keuangan di masjid, box untuk konsultan rumah tangga di masjid, dan itu live gitu, ada terus setiap hari rutin. Nah, jadi semua unit usaha masjid betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan ini nanti kalau kita berhasil jalankan dan sosialisasinya bagus, ya, jangan menggunakan sosialisasi gini. Ini menurut saya, tapi ya kalau nanti saya salah boleh saya ditegur. Kita itu umat Islam sering sosialisasinya gini, daripada belanja ke orang non-Muslim, mending belanja di orang Islam. Itu bukan bahasa bagus. Dan itu tidak saya temukan bahasa-bahasa seperti itu di Nabi Muhammad SAW. Terus bahasa apa yang kita gunakan? Pelayanan yang memang lebih baik dari toko sebelah yang harus kita berikan. Ya kan? Itu yang harus kita mainkan. Pelayanan, harga, semuanya harus kita hitung, kita analisa dengan baik. Nah, bagaimana orang datang ke supermarket kita.
Nah, ini kita belum mampu mengalahkan strategi-strategi itu ya gitu ya. Kemudian juga misalnya nih Masjid Raya Pondok Indah. Kalau tadi bikin kantor travel, supermarket, itu bukan kelasnya Masjid Raya Pondok Indah ya. Itu Masjid Raya Pondok Indah bikin itu mah kecil. Kalau saya berbicara dengan Masjid Raya Pondok Indah, mampu nggak sih Masjid Raya Pondok Indah membuat rumah produksi seperti OT, seperti PNG, seperti Wings, seperti Indofood? Bukan mampu, harusnya mampu. Ya, gitu, harusnya mampu. Besok Masjid Raya Pondok Indah bikin perusahaan untuk atau beli Indofood, gitu kan, atau beli Wings, atau beli kalau bikin kan lama ya, beli OT itu. Nah, gitu kan. Kenapa, Pak? Kalau sudah Masjid Raya Pondok Indah yang punya Indofood, yang punya Wings, yang punya Terigu Bogasari, ya sudah, Pak. Kalau itu, makanya dulu waktu musyawarah 212 saya pernah diajak, tapi bukan musyawarah yang besarnya, yang kecilnya. Saya bilang, 212 ini kan besar ya, saya bilangnya. Kalau targetnya cuma supermarket, menurut saya kurang. Terus apa, Salman? Bisa nggak orang 212 ini ngumpul? Jangan satu orang. Kalau satu orang mungkin nggak ada duitnya kita. Ngumpul. Itu kita datang yang punya Indofood. Saya mau beli 50%. TBK nggak itu kan? Kalau TBK kan secara undang-undang harus boleh dibeli kan gitu ya. Nah, tapi saya kurang ngerti itu tentang regulasinya seperti apa. Bapak-bapak lebih ngerti lah. Bisa nggak? Harusnya bisa kita gitu ya. Oh, pasti siasat pemilik saham nggak akan mau dia jual ya. Coba beli aja 40% sahamnya. Nggak apa-apa, 2 tahun, 3 tahun kita masih diatur sama dia. Lama-lama ada juga RUPS setiap tahun kan ada rapat pemegang saham yang bisa kita mainkan. Nah, itu harus kita cari. Kalau Masjid Raya Pondok Indah mah kelasnya harus begitu sudah. Kumpul nih bapak-bapak yang punya duit. Yuk, tahun ini kita targetnya beli Wings Food. Tahun besok kita targetnya beli OT. Tahun besok kita targetnya beli PNG. Tahun besok kita targetnya beli apa nih? Nah, produsen-produsen besar itu. Kalau Masjid Pondok Indah mah kecil saya yakin lah. Nah, kalau itu mah. Nah, banyak yang ada duitnya kan. Tapi kalau masjid-masjid di kampung, cocok kita bilang targetnya adalah supermarket. Kalau Masjid Raya Pondok Indah, udah langsung aja kita beli itu, Pak. Nah, gitu saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, Ustaz, syukran jawabannya. Semoga bisa menjadi pertanyaan dari Pak Erwin. Pak Yayat, silakan kalau sudah bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi. Aduh. Nih Pak Yayat, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Begini, Pak, masalahnya, Pak. Nih. Ketika kita mentok membuktikan kepada orang, dunia perbankan lebih percaya. Sementara kita kadang-kadang meragukan kan. Ragu ya. Gitu. Ini tantangan Pak Yayat. Jadi masalah di kita, Pak. Di kita masalahnya seperti tadi, ketika kita ngajak orang masjid, ngajak siapapun, tapi kita ditawarin oleh kredit tanpa anggunan. Iya, betul banyak sekali. Yang menawarin, saya menahan diri itu. Artinya mau bagaimana ini? Ngajak umat nggak mau, karena selalu untung. Iya. Silakan, Ustaz. Pak Yayat, ini sama ya yang kita alami juga gitu ya. Misalnya pesantren ingin buka pertanian sapi, peternakan sapi. Kalau beternak sapi seekor kan untuk skala industri rugi, Pak. Kita harus ternak sapi 30 ekor minimal. Meyakinkan orang itu skill, memang itu skill ya. Meyakinkan orang mau investasi 15 juta per ekor sapi itu skill, dan itu tidak mudah. Sama yang Pak cerita, justru yang menawarkan kita bantuan itu perbankan. Perbankan mudah sekali dia kasih kita, tapi kan ada bunga yang terus berjalan yang harus saya pikirkan gitu ya. Nah, kalau saya Pak Yayat yang saya lakukan nih, tapi ini bukan menjadi standar general ya, ini yang saya lakukan. Akhirnya ya sudah, aku bilang sama tim di sini, mulai aja dengan 2 sapi, tapi rugi nanti Ustadz, nggak apa-apa, aku bilang, rugi dulu boleh. Mungkin dengan cara rugi ini nanti Allah kasih kita peluang yang lain gitu. Nah, setelah kita mulai dengan 2 sapi rugi, akhirnya ada teman-teman termasuk dari Masjid Raya Pondok Indah, pengajian Pondok Indah kalau nggak salah satu, akhirnya investasi 1 ekor sapi gitu kan. Nah,
Saya bilang, mulai aja yang rugi itu. Mungkin dengan yang rugi ini nanti Allah kesian sama kita, dibikin oleh orang tertarik kan gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya mulai aja Pak yang rugi itu tadi. Tapi jawaban yang paling tepat adalah kita bangun trust building itu kita bikin ada di masjid. Makanya masjid megang peran, Pak. Masjid megang peran. Ya. Jadi ganti bank itu masjid. Ya. Jadi yang fasilitatornya masjid. Misalnya Pak Yayat punya ide usaha, kita presentasikan dulu ke masjid. Nah, kan ya? Jangan kita presentasikan ke pemodal, ke masjid dulu kita presentasikan. Masjid menganalisa, berarti masjid harus punya analisa yang baik kan gitu ya. Nah, sesudah itu masjidlah yang mempresentasikannya ke pemodal. Konsepnya semuanya. Nah, ini baru berhasil. Dan saya kalau ini dilakukan, yakin 100% berhasil. Kalau saya sih begitu Pak Yayat. Tapi selama kita sebagai pengelola yang mempresentasikannya langsung ke pemodal, itu agak lama kita bangun itu. Nah, gitu ya. Saya mental kira tidak mau rugi, Ustaz. Mental tidak mau rugi itu, Ustaz. Itu sudah pasti, Pak Yayat. Itu sudah pasti. Orang menginvestasikan duitnya, yang dipikirnya harus untung. Bagaimana kita mampu meyakinkan investor ini pasti untung. Kadang-kadang kalau kita sendirian nggak bisa, tapi kalau ada mediasi, nah apalagi mediasi ini mempunyai lembaga keuangan yang baik, sehingga kalau terjadi sesuatu ada asuransi yang menangani, kan gitu. Nah itu saya kira Pak Dian, Pak Irwan, Pak apa di sini yang mendengarkan kita, ahlilah bikin bagaimana agar uang si pemodal ini kalau terjadi sesuatu terasuransikan. Itu bagaimana caranya? Ya, bisa itu dibangun Pak Yayat. Nah, hanya saja ini harus dibahas serius oleh tenaga ahli. Nah, di situ tadi kembali lagi kita ke orang-orang yang pakar teori tadi. Teori ekonomi ini seperti apa ini? Regulasinya seperti apa ini? Dibahas, dijadikan sebuah produk, dipasarkan produk ini. Aku yakin besok 400 pengusaha akan lahir dari Masjid Raya Pondok Indah. Gitu ya kan. Jadi terus berjuang Pak ya, jangan patah arang karena nggak ada yang mau, ya, jangan. Terus mulai saja yang rugi itu, ntar Allah kasihan. Saya kira itu Pak ya, terima kasih. Baik Ustaz. Ya. Ini karena waktunya sudah habis, saya izin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Boleh. Pertanyaan terakhir. Ya. Ini dari Ibu Yanti Nurdin dan Pak Zainir Umar, nanti saya bacakan. Ustadz Salman mau tanya, alamat pesantren Ustadz di mana? Terus selanjutnya, apa kiat-kiat kita berbisnis yang modalnya minim dan bisnis yang profesional, dan bagaimana Ustadz Salman? Terus Pak Zainir Umar, selanjutnya mohon penjelasan. Barang dagang Rasulullah itu apa saja? Apakah ada pantangan barang dagang Rasul? Misalnya minuman keras atau apa lagi? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau mau tahu alamat pesantren, catat nomor handphone saya atau minta ke panitia nomor handphone saya nanti. Saya share location, saya kira itu lebih mudah ya. 081. Saya bantu Pak Ustadz dengan ke Bu Yanti Nurdin, saya kirim juga alamat dan nomor telepon Ustadz. Makasih Bapak Dian. Detail. Kita juga berencana mau hadir ke pesantrennya Ustadz live juga ya kapan-kapan Ustadz ya. Ketemu dengan anak-anaknya Pak. Ya. Boleh. Nanti saya kirim nomornya. Boleh. Terima kasih. Yang kedua tadi bagaimana modal minim supaya mulai usaha gitu. Lagi-lagi jawabannya langsung kerjakan hari ini gitu. Langsung kerjakan hari ini. Mau apa yang dibangun, silakan. Nggak usah pikirkan modalnya dikit atau banyak, Pak. Allah itu bilang di Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Nah, kata Allah, bekerjalah kalian. Nanti akan aku tunjukkan hasilnya kepada kalian. Terserah Allah nanti hasilnya seperti apa, gitu loh. Jadi, jangan terlalu mentok gerakan kita gara-gara nggak ada modal. Nanti kalau Bapak ke pesantren, saya bisa ceritakan detail tentang banyak sekali yang kita lakukan tanpa modal. Ya, gitu ya. Harus di-actionkan langsung. Nggak perlu, modal itu nggak perlu. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Asy-Syihab,
Al-amanatu ghinan. Modalnya itu adalah amanah. Orang kalau amanah pasti bisa jadi entrepreneur. Baru profesional. Nah, profesional itu ahli. Misalnya kita berdagang, ya kita, kalau berdagang mah ilmunya mudah kok. Kita punya barangnya kita jual. Nggak usah diribet-ribetkan. Nah, gitu ya. Kita punya barang kita jual. Tinggal kita hitung. Aku bikin lontong Medan, modalnya 12.000 per piring. Aku ambil keuntungan 20%. Oh, berarti jualnya sekian, udah selesai. Buka langsung lontong Medannya, jual. Nah, kalau saya ini, Pak, Bapak Ibu pendengar yang saya muliakan, tidak terlalu banyak teori yang saya pakai, tapi akhirnya saya dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang punya teori yang baik, yang mereka dengan sangat baik memberikan teori itu ke saya, dan teori itu dipraktekkan langsung di peternakan atau perdagangan saya. Nah, kalau saya dulu nggak mulai, ya mungkin orang-orang yang berteori baik ini tidak akan pernah saya ketemuin kan gitu kan. Tapi karena dimulai akhirnya, waduh udah peternak sapi, peternak kambing yang datang kemari udah banyak yang memberikan ilmu ke kita. Nah itu karena berarti janji Allah itu benar kan? Malu, kerja aja, aktivitas saja, lakukan saja, just do it. Nanti Allah yang akan kasih hasilnya. Hasilnya apa? Allah kirim di sini orang-orang yang ahli. Allah kirim, oh kandang harus seperti ini Salman, ini tempat pakannya terlalu kecil, nanti teorinya begini Salman. Oh ini talinya ini harus begini. Sampai segitu Pak orang datang ke sini ngajarin saya. Karena saya ternak sapi nggak ada ilmunya. Nah, coba kalau saya dari dulu, aduh gimana ya cara ternak sapi ini? Saya mikir terus, nggak mulai-mulai. Saya nggak datang-datang orang ngajarin saya. Nggak jadi, tapi karena Bismillah tawakkaltu Allah, saya beli 2 ekor sapi, saya nggak tahu. Awalnya Pak, ya Allah, saya bikin kandang sapi, kandang tanah itu, akhirnya ya Allah Salman, kalau kandang sapi begini akan begini. Terus bagaimana Pak? Kalau bikin begini. Udah saya bikin. Yang pertama itu kita bikin, datang lagi yang lebih ahli. Ini udah benar Salman, tapi ininya salah, saya kok diperbaiki lagi. Jadi just do it. Nah, kalau percaya dengan firman Allah ya just do it. Qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kerjakanlah, nanti hasilnya akan Allah tunjukkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kembalikan. Tadi yang dari Pak Zainir belum Ustadz? Apa barang dagangan Rasulullah itu apa saja dan apa ada pantangannya gitu Ustadz? Oh, kalau barang dagang Rasulullah itu meliputi semua kebutuhan Mekah, Madinah, Yaman dan Syria pada waktu itu dipegang oleh Nabi ya. Ekspor impor sampai ke Afrika dipegang oleh Nabi. Tekstil, bumbu, bahan pokok, daging dipegang oleh Nabi. Properti dipegang oleh Nabi SAW. Perbankan dipegang oleh Nabi SAW. Ya kalau larangannya semua yang diharamkan oleh Allah itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang haram ya udah tinggalkan, seperti yang Bapak contohkan tadi apa? Khamar, ya, minuman keras. Ya itu jangan dijual lah. Gitu. Jadi kalau ditanya Rasulullah, tekstil, bumbu atau rempah-rempah, bahan pokok, properti, ternak, tani, apalagi ya, properti, perbankan itu dipegang, asuransi dipegang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Ustaz. Hampir, karena gini, Bu Khadijah itu kan sudah mulai sejak lama, Pak Ustaz. Jadi Nabi itu menjalankan, memperbaiki sistem dan memperlebar sayap. Nabi adalah banknya mereka pada waktu itu. Tentu dengan namanya bank pada waktu itu kan, bank itu kan media orang nyimpan uang dan media orang minjem uang kan itu kan. Nah, itu ada dan Nabi yang pegang. Nah, itu. Asuransi itu media agar transaksi-transaksi ini kalau terjadi sesuatu ada yang cover. Itu Nabi yang pegang. Sistemnya seperti apa? Memang harus dikaji ya. Kalau ngaji itu, kalau ceramah kurang cocok. Kita harus duduk bareng di pesantren sambil ngopi. Nanti saya bisa jelaskan itu. Karena agak sedikit perlu fokus yang lebih. Ya, misalnya gimana Salman perbankan Rasulullah SAW? Ayo kita bisa kita urai di sini. Nggak terlalu ribet. Ya. Akad-akadnya masih ada di kitab-kitab fikih klasik. Begitu juga dengan asuransi. Nah, gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Karena tadi ini sudah pertanyaan terakhir, saya ucapkan
Yang baik datang dari Allah SWT. Sekali lagi mohon maaf, referensi dari Al-Quran sangat banyak sebenarnya tentang cerita kita ini, tapi tidak saya munculkan. Kadang-kadang saya ingin betul natural muncul dagang itu di sanubari kita ya gitu ya. Nah, nanti kalau perlu tentang Al-Qur'annya, kita di sini ada tafsir ayat entrepreneur yang sudah kita tulis. Kita di sini ada tafsir hadis entrepreneur yang sudah kita tulis, sedang kita proses, sedang kita terjemahkan, semoga bisa kita sebarluaskan nanti insyaallah. Yang baik tentu datang dari Allah SWT, yang tidak baik datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Semoga kita semakin semangat berniaga dan semangat berdakwah lagi. Dan apa Ustaz untuk menutup kajian pagi ini, mohon Ustaz pimpin doa agar kita lebih berkah lagi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa nabiyyika rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita semua. Pada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustaz.